Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan ibadah. Semoga apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang sedang ikut i'tikaf, semoga ini bagian dari memenuhi panggilan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Wa nada munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang mencari kebaikan, semangatlah dalam mencarinya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai mereka yang mau berbuat maksiat, hentikan maksiatnya. Dan keberadaan Lailatul Qadar ada di bagian ujung dari bulan Ramadan. Para ulama mengatakan dalam setiap waktu mulia yang disediakan oleh Allah sebagai kesempatan ibadah, maka bagian akhirnya lebih afdal dibandingkan bagian awalnya. Hari Jumat adalah hari yang istimewa, hari yang mulia, dan bagian ujung hari Jumat yaitu setelah asar adalah waktu yang mustajab. Waktu malam adalah waktu yang istimewa untuk beribadah, dan sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab. Hari Arafah adalah hari yang istimewa bagi mereka yang sedang melakukan wukuf, maka bagian akhir hari Arafah lebih mustajab dibandingkan bagian awalnya. Demikian pula Ramadan, 10 hari yang terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan dengan 20 pertama Ramadan. Karena itu semangat kita untuk beribadah kepada Allah harus sampai ujung, terutama di bagian akhir. Karena inilah yang menentukan siapakah yang menjadi pemenang sebenarnya. Sebab dalam beramal ketika di dunia, manusia penilaiannya ditentukan di bagian akhir. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Selanjutnya, bagian dari cara untuk memperbesar peluang pahala adalah berada di tempat yang potensi maksiatnya sangat kecil dan potensi ketaatannya besar. Itulah masjid. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, kami dulu mengamankan puasa kami dengan memperbanyak di masjid. Karena orang ketika di masjid, potensi maksiatnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Atau enggak ada? Masih ada ya, tapi kecil. Potensi taatnya besar. Sehingga kita berada di masjid untuk i'tikaf dalam rangka mengamankan ibadah dan memperbesar peluang pahala. Dengan itu akan membuat ibadah kita lebih berkualitas. Dan dari kegiatan i'tikaf ini kita bisa berusaha untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, karena kita meninggalkan aneka kegiatan duniawi dalam rangka untuk banyak beribadah kepadanya. Selanjutnya kita akan mempelajari fikih i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya adalah ihtibas, menahan diri, habsun nafsi, menahan diri dari semua kegiatan. Bertapa dan semedi dalam Al-Quran disebut i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 138, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Kami memberikan kemenangan bagi Bani Israel bisa menyeberangi lautan. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Lalu ketika mereka setelah berhasil melewati lautan, mereka melewati sekelompok kaum ya'kufuna ala asnamin lahum, yang melakukan i'tikaf di depan berhala. I'tikaf di depan berhala maksudnya apa? Semedi. Ibrahim alaihissalam ketika beliau mempertanyakan berhala yang disembah oleh kaumnya, beliau mengatakan, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun.
ini berhala apa? Kok kalian iktikaf di hadapannya? Maka dalam Al-Quran, semedi dan bertapa di depan berhala disebut dengan iktikaf. Dan itulah makna iktikaf secara bahasa. Sedangkan makna iktikaf secara istilah, yang dimaksud adalah istilah syar'i. Iktikaf adalah menahan diri untuk berada di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, amalan ibadah di bulan Ramadan itu dominan amalan sabar. Dominan amalan sabar. Sabar posisinya adalah menahan tidak melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, baik dengan melakukan perbuatan maksiat atau kegiatan yang tidak sopan yang lainnya. Puasa itu kegiatannya apa, Pak? Puasa itu kegiatannya apa? Diam saja. Al-imsak, menahan diri. Sehingga orang yang puasa itu tidak melakukan apapun. Pokoknya kamu tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perbuatan yang bisa membatalkan puasamu. Pokoknya diam saja, itu sudah disebut puasa. Iktikaf juga sama. Kamu diam saja, itu iktikaf. Maka ibadah puasa dengan ibadah iktikaf itu sejenis. Ibadah yang bentuknya al-kaf, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat ada kegiatan yang harus dilakukan, ada tindakan yang harus dilakukan. Beda dengan umroh, ada tindakan yang harus dilakukan. Zakat juga demikian. Tapi kalau puasa dan iktikaf, orang masuk masjid meskipun belum mandi, kemudian dia duduk diam, itu sudah disebut iktikaf. Puasa, orang enggak melakukan kegiatan apapun, itu disebut sebagai orang yang puasa. Sehingga puasa dan iktikaf ini amal ibadah yang sejenis. Karena itu tidak ada amal khusus untuk iktikaf. Tidak ada amalan khusus untuk iktikaf. Apa Pak syarat amalan khusus iktikaf? Enggak ada. Beda dengan zakat, beda dengan sholat. Di situ ada syarat, rukun, wajib dan seterusnya. Kalau iktikaf enggak ada. Adanya adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar iktikaf orang itu berstatus sebagai iktikaf yang sah. Tayyib. Selanjutnya tentang keutamaan iktikaf. Keutamaan iktikaf selain mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Baitullah Al-Haram. Salah satu di antara tujuannya adalah melayani orang yang iktikaf. Allah berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruka'is sujud." Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, yaitu Masjidil Haram, untuk siapa? Lit-ta'ifin, sebagai fasilitas bagi orang yang tawaf, wal-akifin, dan sebagai fasilitas bagi orang yang iktikaf, war-ruka'is sujud, dan sebagai fasilitas bagi orang yang salat, yang rukuk dan sujud. Begini ya, kalau Anda mau datang ke sebuah tempat, lalu sebelum Anda datang, pemilik tempat itu memerintahkan kepada Pak Lurah, tolong bersihkan tempat ini. Kenapa? Pak Budi mau datang. Berarti gimana? Ini adalah bentuk penghormatan bagi Pak Budi. Sampai yang diperintahkan untuk membersihkan siapa? Lurahnya. Bayangin, yang diperintahkan untuk membersihkan Baitullah Al-Haram dua nabi, Ibrahim dan Ismail. Antahira baitiya, bersihkan rumahku. Kenapa? Sebagai fasilitas untuk tiga orang. Lit-ta'ifin wal-akifin war-ruka'is sujud. Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, dan orang yang ibadah, salat, war-ruka' as-sujud, orang yang rukuk dan sujud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala siapkan Masjidil Haram untuk iktikaf, sampai Allah perintahkan dua nabi untuk membersihkan. Dan yang dimaksud dengan membersihkan di sini adalah membersihkan dari semua kotoran kesyirikan dan juga kebersihan dari sisi fisik. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah iktikaf. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan hikmah iktikaf dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Iktikaf secara umum bentuknya adalah ibadah yang kalau boleh dikatakan sangat tidak produktif. Bentuknya adalah ibadah yang sangat tidak produktif. Maksudnya gimana, Pak? Dia hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Bahkan ibadah sosial itu dihindari ketika iktikaf. Andaikan Anda iktikaf di Masjid MPR ini dan di depan ada jenazah yang lewat, diantarkan menuju pemakaman, terlarang bagi orang iktikaf untuk ikut. Kalau dia ikut, batal iktikafnya. Bahkan sampai ketika ada orang sakit, enggak boleh dijenguk oleh orang yang iktikaf. Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau sedang iktikaf, lalu kemudian beliau pulang untuk buang hajat, ada orang yang sakit, Aisyah tidak jenguk. Cuman lewat saja. Dilihatin ada orang sakit dan beliau tidak kemudian menjenguk, duduk di sampingnya, tidak. Tapi cuman lewat, lalu beliau selesaikan kebutuhannya, kemudian balik lagi ke masjid. Nabi SAW ketika iktikaf, beliau masuk ke dalam bilik yang dikasih sekat-sekat ya.
kemudian beliau iktikaf di situ dalam rangka untuk membatasi interaksi dengan sahabat yang lain. Enggak ada tanya jawab, enggak ada ceramah, enggak ada aneka kegiatan yang lainnya, fokus berada di dalam bilik tersebut. Sehingga iktikaf ini menghindari ibadah yang sifatnya sosial. Padahal secara umum ibadah sosial itu lebih afdal dibandingkan ibadah pribadi. Kalau ada orang yang mengiringi jenazah, ada orang baca Quran tiba-tiba ada jenazah lewat, dalam posisi dia tidak sedang iktikaf, apa yang dianjurkan? Kau ikuti jenazah yang lewat itu, antarkan dia ke pemakaman, pahalanya besar. Untuk sementara Al-Quran tutup dalam rangka itu, karena Al-Quran bisa dibaca di lain waktu, sementara kesempatan ini cuma sekali. Tapi ketika sedang iktikaf, justru itu ditinggalkan dalam rangka untuk fokus melakukan ibadah yang sifatnya individual. Maka iktikaf itu ibadah yang dominan individual, sehingga kalau pakai istilah yang lain adalah semua kegiatan produktif sosial ditinggalkan. Kenapa demikian? Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan. Maksudul i'tikaf wa ruhu uquful qalbi 'ala Allah wa jum'iyatuhu 'alaihi wal khulwah bihi wal inqita' 'anil ishtighali bil khalqi. Tujuan dari i'tikaf adalah agar hati ini dibuat diam menghadap Allah, tekadnya digabungkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menyendiri dengan Allah serta memutus semua kesibukan dengan makhluk. Wal ishtighalu bihi wahdahu subhana, dan lebih sibuk dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala, di mana mengajarkan kepada hati untuk membuat zikir kepada Allah, mencintai Allah, fokus mengharapkan ridha Allah, lebih dia cintai dalam rangka untuk menghilangkan humumul qalbi, keresahan batin, wa khataratihi, aneka lintasan batin yang tidak bermanfaat, fayastawli alaihi badalaha. Maka dengan ini dia memaksakan dirinya untuk melakukan pengganti dari aktivitas sosial, yaitu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru unsuhu billahi badalan an unsihi bil khalqi. Maka dia jadikan kesendirian dia dengan Allah, kedekatan dengan dia Allah, lebih dia sukai dibandingkan keakraban dia dengan sesama makhluk. Fayu'idu bidzalika liunsihi bi yaumal wahsyah fil qubur haitsu la anisa lahu. Sehingga ini adalah persiapan baginya agar dia bisa dekat dengan Allah ketika dia berada di sebuah tempat yang tidak ada temannya, yaitu ketika di kuburan. Wala ma yafrahu bihi siwa, dan tidak ada peluang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan selain kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi maksud Ibnu Qayyim rahimahullah, hikmah dari i'tikaf tujuannya adalah agar manusia itu membangun mentalnya untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun ta'alluqul qalbi billah, sehingga dia menghindari semua aktivitas gesekan dengan makhluk. Sederhananya seperti ini. Ketika orang melakukan gesekan dengan makhluk, yang terjadi apa? Ada banyak masalah. Karena yang namanya gesekan itu menimbulkan panas, kadang menimbulkan medan magnet. Gesekan bisa menimbulkan kebencian, bisa muncul masalah, atau muncul rasa cinta. Dan itu semuanya bisa menjadi gangguan bagi batin manusia. Mental orang jadi lemah itu karena interaksi dengan sesama. Ada dosa di sana, ada perasaan yang gak nyaman, kadang dengar ucapan yang nyelekit, dan aneka interaksi yang lainnya yang buat tidak enak. Baik, iktikaf fungsinya untuk mengembalikan kekuatan mental tadi, agar dia dekat dengan Allah, merasa nyaman dengan Allah, sehingga ketika dia punya ta'alluqul qalbi billah, mentalnya itu akan menjadi naik. Makanya bagian dari cara Allah menyiapkan para utusannya, mereka diberi kegiatan untuk melakukan tahannuts sebelum jadi nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyendiri di mana? Gua Hira, sebelum beliau menjadi nabi. Disinilah fungsi i'tikaf. Sehingga kamu hindari semua interaksi dengan kawanmu dalam rangka untuk banyak bermunajat dengan Allah, karena ini bisa menaikkan kualitas mental batinmu. Dan orang yang dekat dengan Allah, kekuatan mentalnya lebih kuat dibandingkan orang yang jauh dari Allah. Makanya meskipun orang itu sendirian, tidak ada temannya, tapi karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak merasa kesepian. Dan seperti itulah mentalnya para ulama. Abdullah bin Mubarak termasuk di antara orang yang jarang sekali bergaul. Dan ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, "Ala tastauhish? Apakah kamu tidak merasa kesepian?" Kata Abdullah bin Mubarak, "Wa kaifa astauhish wa ana ma'a ashabin Nabi SAW." Bagaimana saya merasa kesepian sementara saya bersama sahabat Nabi SAW? Dan yang dimaksud adalah membaca hadis. Di situ ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Jabir. Kitab
menjadi temannya. Ada sebagian orang anak kos ya, kalau nggak ada temannya dia kesepian. Akhirnya dia keloyongan, kelayapan nyari teman. Orang seperti ini mentalnya masih rendah. Tapi ketika ada orang sendirian, justru dia bisa menikmati dalam posisi ibadah dan aneka kegiatan produktif lainnya. Berarti inilah orang yang mentalnya bagus. Orang seperti ini Pak, dimanapun dia berada, dia nggak bakalan ketakutan. Karena mentalnya bagus. Dia punya masalah, nggak takut. Itu salah satu di antara fungsi mental yang kuat. Sehingga 11 bulan 20 hari, kita bergesekan dan bersinggungan dengan banyak makhluk. Sediakan waktu khusus hanya 10 hari, kau kembalikan mentalmu untuk dekat dengan Allah. Sebagai persiapan, karena kau akan menghadapi masalah selama 1 tahun ke depan. Itulah hikmah dari i'tikaf. Sehingga kita bisa lihat, kegiatan i'tikaf yang nampaknya tidak produktif, fungsinya adalah untuk mengembalikan kekuatan batin. Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan oleh Allah untuk menyendiri dengannya selama berapa hari? 40 hari. Allah Ta'ala mengambil janji kepada Nabi Musa alaihissalam, limiqatina 30 yauman, untuk kemudian bertemu dengan Allah selama 30 hari. Fa'atmamnaha bi'ashrin. Kemudian beliau tambahkan dengan 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40. Sehingga genap pertemuan Musa dengan Allah selama 40 hari. Dan itu salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala dalam menguatkan mental nabinya. Oleh karena itu, kalau Anda i'tikaf, lalu selesai i'tikaf ditanya, gimana pengalaman i'tikafnya? Masya Allah, Alhamdulillah, saya dapat banyak teman baru. Ini berarti i'tikafnya gagal. Pastikan i'tikaf kok tambah teman baru, ini i'tikaf yang tidak berkualitas. Isinya ngobrol kanan kiri, ketemu dengan orang baru, Insya Allah. Seharusnya kamu lebih banyak menyendiri, bukan malah memperbanyak kenalan. Sebab i'tikaf itu ibadah yang sifatnya pribadi. Baik. Karena itu ketika Anda i'tikaf, semakin menyendiri, makin individual, makin bagus. Dan semakin banyak berinteraksi, makin turun kualitasnya. Maka batasi diri untuk tidak banyak interaksi ketika i'tikaf. Insyaallah. Jadi sampai nunduk gitu ya, merem itu dalam rangka apa? Membatasi diri ya. Sehingga tidak ditanya oleh kawan kanan kirinya. Kenapa? Turu. Nah. Selanjutnya, dalam mempelajari satu bab ilmu tertentu, saya biasanya menggunakan metode yang digunakan oleh wartawan dalam mencari berita, yaitu 5WH. Anda akan bisa mendapatkan ilmu yang lengkap dalam sebuah bab tertentu ketika semua sudut pertanyaan dikuasai. Dari mulai what, when, where, dan seterusnya sampai how, yang 5WH itu ya. Maka di kesempatan kali ini dengan waktu yang singkat, coba kita jelaskan i'tikaf dengan menggunakan pendekatan 5 ini. Apa itu i'tikaf? Tadi sudah kita sampaikan. Apa hikmahnya? Sudah kita sampaikan. Berikutnya kita akan bicara when, kapan i'tikaf dilakukan. Bicara waktu i'tikaf. Di sini membahas tentang waktu minimal waktu i'tikaf, maksimal waktu i'tikaf, dan kapan i'tikaf itu dilakukan. Khilaf yang banyak terjadi di kalangan ulama adalah berkaitan dengan ukuran waktu minimal untuk bisa disebut i'tikaf. Ada khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama, bahwasanya ukuran minimal i'tikaf boleh lama. Nah, kira-kira ukuran sebentar untuk disebut tinggal di masjid itu berapa? Kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Menurut Anda ukuran sebentar tinggal di masjid itu berapa? Kalau hanya datang menyapa ketua takmir terus pulang, apakah itu sudah bisa disebut tinggal di masjid? Belum. Kenapa? Karena dia hanya sangat sementara dan tujuannya hanya sebatas menyapa. Datang, salaman sama takmir, duduk sebentar terus pulang, maka ini tidak bisa disebut i'tikaf. Hatta sa'atan aw lahdatan, sehingga bisa dilakukan sesaat ketika i'tikaf. Sehingga orang duduk di masjid setengah jam, bisa nggak dia disebut tinggal di masjid setengah jam? Kalau secara uruf bisa, maka itulah batasan i'tikaf. Sehingga kesimpulan yang disampaikan oleh An-Nawawi di sini, beliau mengisyaratkan tidak ada batasan syar'i untuk waktunya. Makanya ada khilaf yang cukup banyak di kalangan para ulama. Yang ada adalah namanya i'tikaf, yang artinya adalah tinggal di dalam, menetap. Sehingga ketika di situ tidak ada batasan syar'i, maka dikembalikan kepada urf. Untuk bisa disebut tinggal menetap itu, dia diam berapa lama? Kalau hanya lewat, itu bukan i'tikaf. Kalau cuma duduk ngambil sesuatu, misalnya dia datang ngambil nasi berbuka, terus dia makan, kemudian dia pergi, i'tikaf bukan ini? Bukan. Kenapa?
karena terlalu sebentar. Sehingga ukuran itu kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Dan ketika kita bicara uruf, ini kembali kepada uruf. Pastikan bahwasanya Anda bagian dari uruf. Maka jangan bingung ya, uruf itu gimana Pak standarnya Pak? Lah kamu sendiri itu bagian dari uruf. Menurut kamu seperti ini sudah masuk atau belum? Kalau menurut kamu dan teman-temanmu sudah termasuk, berarti secara uruf itu termasuk. Wallahu a'lam. Batas maksimal beliau i'tikafnya maksimal yang pernah beliau lakukan 1 bulan. Wa yukrah ayyazida 'ala syahr. Dan makruh kalau lebih dari 1 bulan. Tayyib. Selanjutnya berbicara tentang waktu i'tikaf. Kapan seseorang itu disyariatkan untuk i'tikaf? Para ulama mengatakan bahwa i'tikaf, ada yang mengatakan i'tikaf dianjurkan hanya di bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan tidak disyariatkan untuk i'tikaf. Dan pendapat yang kedua mengatakan i'tikaf boleh dilakukan nazar beliau di masa jahiliyah untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Lalu Nabi SAW mengatakan aufi binadrik, silahkan kau penuhi nazarmu, dan dohirnya itu tidak terjadi di bulan Ramadan. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Ibnul Mulakkin, annal i'tikafa la yukrahu fi ayyi waqtin minal awqat. I'tikaf itu tidak dimakruhkan di waktu kapanpun. Maka i'tikaf bisa di bulan Ramadan dan juga bisa di luar bulan Ramadan. Penguat yang lain adalah Nabi SAW pernah i'tikaf di bulan Syawal. Beliau menetap di dalam masjid dalam waktu beberapa hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Semakin banyak yang ngantuk makin cepat nanti kajiannya. Ini ujian kajian subuh ya. Pertama ngantuk, kedua toilet. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, kapan orang yang i'tikaf dianjurkan untuk datang ke masjid? Kapan orang yang i'tikaf dianjurkan untuk datang ke masjid? Ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan orang yang i'tikaf dianjurkan untuk datang ke masjid sebelum maghrib tidak dilewatkan. Sehingga kalau masuk ke dalam tempat i'tikaf yang harinya, berarti dia melewatkan 1 malam yang itu sudah masuk di kemudian ibadah bilik yang menjadi tempat i'tikaf beliau. Bukan menunjukkan kalau beliau baru datang ke masjid di waktu pagi, tapi beliau masuk ke dalam bilik tempat i'tikafnya itu di waktu pagi. Sehingga malam harinya masih kumpul dengan jamaah, begitu sudah selesai sholat subuh, beliau masuk ke dalam bilik tersebut dan beliau beribadah di dalam bilik tersebut. Wallahu a'lam. Nah, di sini i'tikafnya pakai bilik enggak? Hah? Tidak, pokoknya dicampur jadi satu ini, urip-uripan yang tidak ya, Anda dilayani. Baik, selanjutnya kita masih membicarakan pertanyaan kapan ya. Kalau tadi batas waktu, batas rentang waktu, batas minimal, batas maksimal, kemudian kapan dianjurkan masuk dan mulai i'tikaf. Sekarang kita bicara kapan orang yang i'tikaf itu dianjurkan untuk meninggalkan tempatnya. Para ulama menganjurkan agar orang yang i'tikaf keluar dari tempat i'tikafnya bersamaan dengan keluarnya kaum muslimin menuju lapangan sholat Id. Sehingga dia meninggalkan masjid tempat i'tikaf itu sampai pagi hari tanggal 1 Syawal. Maka malam lebaran dia masih di mana? Di tempat i'tikaf. Qala Ibrahim An-Nakhai, kata Ibrahim An-Nakhai, kanu yastahibbuna lil mu'takifi ayyabita lailatal fitri fil masjid. Para sahabat menganjurkan agar orang yang i'tikaf menginap di masjid di malam lebaran hatta yakuna ghuduwahu minhu ilal id, sehingga keberangkatan pagi dia meninggalkan tempat i'tikafnya itu langsung menuju tempat sholat Id. Likai yasilu al ibadah bil ibadah, likai yasilu al ibadah bil ibadah, agar ibadah itu bersambung dengan ibadah berikutnya. Ini pendapat yang pertama. Berat ya Pak ya? I'tikaf kok pulang sampai tanggal 1 Syawal siang hari. Berat ya? Insya Allah berat. Masya Allah. Nanti sampai rumah bojone kaya apa Pak? Ngalai wong mancing ini ya. Orang mancing itu baru subuh pulang. Ini yang i'tikaf malah lebih siang lagi karena setelah salat. Wa qala al-Auza'i, dan kata al-Auza'i, innahu yakhruju idza gharabat asy-syamsu min akhir yaumin min ayyamil asyr. Orang yang i'tikaf meninggalkan masjid ketika sudah masuk maghrib di hari terakhir Ramadan. Karena 10 terakhir Ramadan sudah berakhir dengan berakhirnya hari terakhir Ramadan. Wasyahru yazulu bi ghurubi syamsi min lailatul fitri, dan bulan Ramadan berakhir dengan terbenamnya matahari di malam lebaran. Wallahu alam. Dan kesimpulannya wallahu alam, memang praktek yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ketika beliau i'tikaf, beliau tidak keluar dari masjid sampai siang hari salat Id. Sehingga beliau berangkat menuju salat Id itu dari tempat i'tikafnya. Ya tentu saja mungkin pulang dulu persiapan untuk salat Id, mandi dan seterusnya, kemudian beliau berangkat. Wallahu a'lam. Tapi kalau kemudian dia putus i'tikafnya di malam lebaran, berarti sudah menyempurnakan sampai 10 terakhir Ramadan. Selanjutnya kita beralih ke syurutul i'tikaf, syarat i'tikaf. Ini berbicara tentang bagaimana i'tikaf, berarti bicara tentang syarat. Ada sebuah buku yang cukup lengkap membahas i'tikaf, judulnya Fiqhul I'tikaf, karya Dr. Khalid Al-Musyaikih, hafizahullah ta'ala. Dan beliau menyebutkan ada 8 syarat. Apa saja itu? Pertama, muslim, karena non-muslim i'tikafnya tidak sah. Dan pernah ada di Jogja, orang non-muslim itu ikut i'tikaf, tapi dia mau meneliti tentang kegiatan i'tikaf. Dia orang Eropa, sempat datang ke kantor UFIT dan wawancara dengan saya, kemudian dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Bahasanya apa Pak? Bahasa Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Dan sampai dia itu ikut i'tikaf di Masjid Al-Hasanah, Terban. Kemudian ngobrol sama mereka yang ikut i'tikaf. Tapi dia Nasrani, dia non-muslim. Kalau nggak ateis ya Nasrani. Sehingga dalam posisi dia non-muslim itu tidur bareng mereka, makan berbuka juga ikut mereka, puasa juga ikut. Untuk meneliti apa sih kegiatan kaum muslimin ketika i'tikaf. Baik, dan karena dia non-muslim maka tidak diakui amalnya. Yang kedua, berakal. Dan ini adalah syarat umum untuk semua amal. Yang ketiga, tamyiz. Sehingga anak kecil yang belum tamyiz tidak sah i'tikafnya. Yang keempat, niat. Karena itu kalau tidak punya niat untuk beramal, masuk dalam kaidah amalnya tidak diakui. Sebab innamal a'malu binniyat. Ada orang misalnya datang ke masjid tujuannya nyari temannya. Lalu ketika ketemu dia lama di situ dan nggak punya niat i'tikaf. Sudah setelah 1 jam di dalam masjid baru ada keinginan untuk niat i'tikaf. Ya sudah sekalian saya tak tidur di sini aja ya, tak niat i'tikaf. Maka dia dihitung i'tikaf sejak apa? Dia niat. 1 jam yang tadi tidak dihitung i'tikaf karena dia belum punya niat. Selanjutnya at-tahara minal haid, suci dari haid dan suci dari nifas dan suci dari junub. Karena semua yang dalam kondisi hadas besar tidak boleh i'tikaf. Berikutnya, sudah berapa? Yang tadi dihitung satu-satu, 5. Berikutnya, izin dari suami jika yang i'tikaf adalah istri, dan izin dari tuannya jika yang i'tikaf adalah budak. Selanjutnya, dilakukan di masjid. Kemudian ada satu persyaratan yang ini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu dilakukan dalam keadaan puasa. Sehingga kalau i'tikafnya hanya malam hari saja, menurut yang mensyaratkan harus puasa, maka tidak sah. Sehingga harus ada bagian siang hari yang dia gunakan untuk i'tikaf. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan bahas persyaratan puasa. Apakah i'tikaf itu harus disyaratkan puasa? Ini termasuk di antara titik khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Menurut Syafi'iyah, Hambali, Ibnu Hazm, dan sebagian ulama Malikiyah, mereka mengatakan tidak disyaratkan untuk puasa agar i'tikaf seseorang itu sah. Tidak disyaratkan puasa. Wa qala al-Hanafiyah, sementara menurut Hanafiyah bahwa puasa adalah syarat sah i'tikaf yang wajib. I'tikaf wajib itu maksudnya i'tikaf nadar. Duna tatawwu, tapi bukan syarat sah puasa untuk i'tikaf yang sunnah. Puasa bukan syarat i'tikaf untuk i'tikaf yang sunnah. Ini menurut siapa? Hanafiyah. Wa dzhabal Malikiyah wa ba'du Syafi'iyah, sementara Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah serta pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwa puasa adalah syarat i'tikaf. Maka menurut pendapat yang terakhir ini, apabila ada orang yang i'tikaf dan dia tidak berpuasa, maka i'tikafnya tidak sah. Konsekuensinya, i'tikaf itu harus ada bagian siang hari, enggak boleh malam saja. Pak, boleh enggak Pak? Pulang kerja masuk masjid, terus ketika pagi keluar kerja lagi karena belum libur. Ya jawabannya, jika Anda sepakat dengan pendapat yang terakhir tadi bahwa puasa merupakan syarat i'tikaf, maka model seperti ini tidak sah. Karena i'tikaf harus diiringi dengan berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid menjelaskan apa sebabnya ulama khilaf dalam masalah ini. Beliau menyampaikan begini, bahwa hampir semua i'tikafnya Nabi SAW itu dilakukan di Ramadan. Meskipun beliau pernah beriktikaf di bulan Syawal. Dan ditegaskan oleh Aisyah bahwa orang yang i'tikaf harus puasa. Lalu
Beliau mengatakan, menurut pendapat yang mengatakan iktikafnya Nabi SAW di bulan Ramadan adalah dalam rangka untuk mensinkronkan antara iktikaf dengan puasa, berarti bagian dari syarat iktikaf adalah puasa. Saya ulang. Menurut ulama yang memahami bahwa Nabi SAW iktikaf di bulan Ramadan dalam rangka mensinkronkan antara iktikaf dengan puasa, maka mereka mengatakan berarti syarat iktikaf adalah puasa. Tapi menurut ulama yang mengatakan bahwa Nabi SAW iktikaf di bulan Ramadan sifatnya hanya karena itu waktu yang istimewa untuk mencari Lailatul Qadar, berarti tidak ada hubungannya dengan puasa. Maka puasa bukan syarat. Dan hanya sampai di situ penjelasannya. Beliau tidak memberikan tarjih karena dalam hal ini ulama beda pendapat dan khilafnya cukup kuat. Wallahu a'lam. Selanjutnya mengenai tempat. Tempat iktikaf harus di masjid dan masjid itu ada dua. Yang pertama adalah masjid jami', yaitu masjid yang dipakai untuk Jumatan, dan yang kedua masjid jamaah, yaitu masjid yang digunakan untuk salat jamaah tapi tidak dipakai untuk Jumatan. Dan iktikaf boleh di dua-duanya. Masjid jami' yang dipakai Jumatan atau masjid jamaah, bahasa kita musola. Boleh nggak Pak iktikaf di musola? Boleh. Namun ulama menganjurkan sebaiknya dilakukan di masjid jami' agar dia tidak keluar ketika Jumatan. Kalau dilakukan di masjid jami' waktu Jumatan dia tetap berada di situ. Tapi kalau dia iktikaf di musola waktu Jumatan, dia harus putus iktikafnya dalam rangka untuk Jumatan. Dan ulama menegaskan tidak sah iktikaf di musola rumah. Dengan misalnya ada ibu-ibu, kalau saya sholat di musola rumah gimana? Terus saya iktikaf di situ, ya silahkan beribadah di situ, tapi iktikaf di situ tidak sah, karena tidak ada iktikaf di dalam rumah. Wallahu a'lam. Kemudian ulama membahas tentang batasan-batasan masjid. Misalnya pelataran boleh nggak dipakai iktikaf? Terus apalagi misalnya tempat takmir itu termasuk masjid atau bukan? Sehingga boleh nggak iktikaf di situ? Nah, semua batasan ini kembali kepada fikih, batasan apa sih yang disebut dengan masjid? Kesimpulannya begini, semua wilayah yang menyatu dengan bangunan utama untuk kegiatan ibadah, yaitu tempat sholat, semua wilayah yang menyatu dengan bangunan utama tempat ibadah dan dia diberi pagar, maka masuk bagian dari masjid. Misalnya, kita ini bangunan utama ya, di sebelah kanan ada pelataran. Kalau itu ada pagarnya, maka pelataran bagian dari masjid. Sehingga berlaku hukum masjid di situ. Tidak boleh jual beli, tidak boleh apalagi, tidak boleh mengumumkan barang hilang, boleh iktikaf di situ dan seterusnya. Baik, ini penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Tapi kalau dia tidak ada pagarnya, maka yang terhitung sebagai masjid adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan ibadah utama, yaitu di dalam ruangan yang dipakai untuk sholat. Sedangkan yang di luar sudah bukan lagi masjid. Makanya di situ tulisannya kan bukan masjid ya, Plaza MPR. Ya, tulisannya apa itu? Betul ya, Plaza MPR. Masya Allah. Berarti boleh dipakai untuk bazar ya. Dipakai bazar nggak? Wallahu a'lam. Kalau tidak ada pagernya, maka dia tidak masuk bagian dari masjid. Itu yang disebut dengan rahbatul masjid atau pelataran masjid. Jadi batasnya adalah pagar. Makanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ada pagernya. Masjid Nabawi ada pagernya, Masjidil Haram juga ada. Pagernya itu tiang setinggi pundak, jejer-jejer cukup banyak. Ketika Anda memasuki itu, berarti Anda sudah memasuki wilayah masjid. Makanya kegiatan muamalah di dalam tidak ada, yang ada hanya di luarnya. Maka dahulukan sebelah kanan, dahulukan kaki sebelah kanan ketika masuk di titik yang setinggi pundak itu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai? Sudah komplit belum tadi? Mengenai siapa yang harus iktikaf, tadi sudah kita sampaikan syaratnya ya. Muslim yang dia dalam kondisi suci dari hadas, tidak boleh dalam keadaan junub, haid maupun nifas. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Takmir, diberi kesempatan bagi jamaah untuk menyampaikan tanya jawab. Kami persilahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz, terkait hukum larangan jual transaksi di masjid itu makruh atau haram? Soalnya biasanya ada jam lapar di malam hari Ustaz, larinya ke online food biasanya Ustaz. Antara ke beli, biar tidak batal itikafan biasanya larinya ke online food. Itu larangannya apakah haram atau makruh? Terus batasan transaksi itu misalkan kita minta tolong ke istri untuk dibelikan makanan, terus bayarnya di
masjid, apakah itu transaksinya yang pesan atau yang bayar di masjid? Dan sebaliknya, saat misalkan kita beli di marketplace baju untuk istri, apakah transaksinya itu pesannya itu atau ketika istri bayar di rumah, Ustaz? Nah, jadi seperti itu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau i'tikaf sambil memberi hadiah untuk istrinya kan bisa ya. Yang penting transaksinya dilakukan dengan online. Baik, pertama kalau bicara tentang batasan transaksi secara online, kapan transaksi itu dilakukan? Jawabannya adalah sejak Anda check out. Sehingga kalau Anda sudah check out, berarti sudah deal transaksi. Dan itulah akad yang dilakukan. Tapi kalau baru milih-milih barang atau baru misalnya milih layanan, maka ini belum masuk kategori transaksi. Iktikaf sambil buka Shopee misalnya. Terus milih-milih barang daripada nganggur. Lalu setelah itu menemukan barang menarik ditaruh di keranjang. Nemu apa lagi taruh di keranjang. Kan biasanya kayak gitu ya. Terutama kegiatan ibu-ibu sebelum tidur kan kayak gitu. Hiburan baru. Jadi setiap kali menemukan hal yang menarik masuk keranjang. Akhirnya keranjangnya penuh dengan barang. Padahal nggak semuanya dibeli, Pak. Kalau seperti ini belum bisa disebut akad. Kalau hanya seperti ini belum bisa disebut akad. Tapi ketika Anda tindak lanjuti dengan diproses sampai check out, nah itulah akadnya. Kemudian kalau ini dilakukan di masjid bagaimana hukumnya? Tentang transaksi di masjid, jumhur ulama mengatakan tidak sampai pada tingkatan haram maupun batal, tapi makruh dan sah transaksinya. Karena Nabi SAW hanya memberikan konsekuensi didoakan keburukan. Kalau ada orang melakukan seperti itu, maka doakan dengan keburukan. Yaitu semoga transaksinya tidak berkah. Oleh karena itu, hal yang makruh jika dibutuhkan menjadi boleh. Hal yang makruh dan kaedahnya, hal yang makruh jika dibutuhkan menjadi boleh. Maka dalam posisi tertentu ketika Anda sangat butuh untuk transaksi, misalnya butuh beli makan, pilihannya dua, keluar cari warmindo atau tetap di tempat pakai fasilitas Gojek misalnya atau GoFood. Dan Anda tidak harus keluar dari masjid. Wallahu ta'ala alam, kami lebih menganjurkan Anda gunakan yang kedua agar tidak memutus kegiatan iktikafnya. Karena kalau Anda keluar, ada banyak hal yang bisa menyebabkan iktikafnya jadi putus. Nyari motor, kemudian jalan kemana, warungnya tutup, ganti warung yang lain. Kemudian setelah itu di situ baru makan, nanti ada musik yang bunyi dan aneka hiburan yang lainnya, TV juga nyala. Padahal ini sedang dalam rangkaian kegiatan iktikaf. Maka terlalu banyak waktu yang terbuang untuk iktikaf. Sehingga kami sarankan gunakan yang lebih praktis agar bisa tetap bertahan di masjid. Wallahu a'lam. Sebentar ini. Sudah mengajukan cuti supaya bisa full ibadah di masjid, namun 2 hari masih diminta kerja walaupun WFA. Apakah boleh WFM, work from masjid? Boleh, yang penting izin takmir dulu. Karena nanti kan pakai listrik masjid ya. Cuman nanti fokus Anda jadi nggak maksimal ketika i'tikaf. Karena ibadah yang menyendiri itu terganggu dengan kegiatan bekerja. Mungkin harus komunikasi, kemudian mengerjakan apalagi misalnya yang tidak ada hubungannya dengan ibadah dan seterusnya, dan itu mengganggu fokus. Ya secara hukum boleh, tapi mengganggu fokus i'tikaf. Wallahu a'lam. Apakah boleh di masjid main game di HP? Ini jangan di masjid harusnya. Sudah di masjid ngapain kayak gini? Kalau emang sudah i'tikaf ya jangan main game, manfaatkan waktu i'tikaf untuk fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya, menambah wawasan saya yang selama ini mungkin keliru menafsirkan iktikaf ya. Nah, tahun yang lalu saya itu iktikaf di kampung saya di Sumatera sana. Jadi iktikaf itu sepertinya pemahaman mereka atau mungkin saya sendiri juga gagal paham. Iktikaf itu lebih banyak diisi dengan tadarus Al-Quran, mulai dari selesai salat tarawih sampai nanti tengah malam. Padahal tadi Ustadz mengatakan iktikaf itu adalah berdiam diri dan menghindari gesekan-gesekan. Nah, pemaham saya gesekan itu mungkin ada 2 ya, gesekan secara batin dan gesekan secara lahir. Nah, batinnya ini, apakah pada waktu kita membaca Al-Quran itu dengan suara yang keras, dengan bermacam-macam makam itu, ada makam bayati,
nawahan, apa-apa itu segalanya masuk itu. Nah, apakah itu tak terjadi gesekan dengan orang yang iktikaf yang betul-betul berdiam diri di atas, mungkin juga ingin istirahat, sedang di bawah masih mengaji, banter gitu. Apakah ini termasuk gesekan itu, Ustaz? Nah, ini maaf saya tidak dalam posisi mengoreksi ya Ustaz ya. Nah, tolong penjelasan Ustaz, apakah dibolehkan itu iktikaf dengan membaca Al-Quran dengan suara keras sehingga mengganggu jamaah lain gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama berkaitan dengan makna habsun nafsi tadi, yang itu merupakan definisi dari i'tikaf. Bukan berarti kemudian dia berada di masjid, kemudian diam, mingkem, anteng dan tidak melakukan kegiatan apapun, tidak. Tapi kita berada di masjid ya beribadah yang sifatnya individual. Diam di masjid dalam arti tidak banyak beraktivitas, namun melakukan ibadah yang sifatnya individual, berzikir, membaca Quran, berdoa, dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang sifatnya individual. Selanjutnya, menghindari gesekan, betul sebagaimana praktek Nabi SAW ketika i'tikaf, beliau masuk ke dalam bilik, menyendiri. Sehingga memutus kesempatan bagi sahabat untuk berinteraksi dengan beliau. Padahal menyebarkan ilmu secara umum kan lebih afdal daripada ibadah yang sifatnya pribadi. Tapi waktu i'tikaf itu diputus. Untuk saat ini sementara tidak dilakukan. Sehingga tidak menerima tanya jawab, tidak menyampaikan ceramah dan seterusnya. Tapi beliau lebih fokus ibadah pribadi. Nah kemudian kalau di masjid itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu diikuti. Misalnya apa Pak? Arisan. Ya. Maka i'tikaf jangan sambil arisan. Atau ngobrol sama teman-temannya. Ya nggak perlu untuk diikuti. Tapi kalau ada kegiatan yang penting untuk diikuti, ini panitia menyediakan forum kajian ketika acara i'tikaf. Ya, silakan Anda ikut. Misalnya seperti ini ya, seperti ini. Saya tidak sedang i'tikaf, maka saya datang dari luar, kemudian nanti akan keluar dari masjid ini dan fungsi saya di sini hanya memberikan kajian terkait fikih i'tikaf. Anda karena sudah i'tikaf di sini boleh nggak ikut? Silakan ikut. Dan seperti ini umum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di 10 hari terakhir kadang ada beberapa ulama yang mengadakan daurah dan beliau tidak i'tikaf, tidurnya di hotel, kemudian balik lagi ke masjid untuk menyampaikan ceramah dan kajian. Tayyib. Selanjutnya, kalau ada kegiatan seperti tadi, baca Quran keras-keras dan seterusnya sampai tengah malam, walaupun tidak i'tikaf, meskipun tidak i'tikaf ini juga nggak boleh. Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat yang mereka baca Quran saling keras-kerasan untuk menang suara. Akhirnya beliau ingatkan, innakum yunaji rabbakum. Kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Dan jangan ganggu orang lain yang sedang istirahat, ini sedang doa, ini sedang ibadah, lalu diganggu dengan bacaan keras. Padahal bacaan keras di situ nggak pakai mikrofon. Cuman karena di satu tempat suaranya terlalu keras, ganggu yang lain. Maka bisa Anda bayangkan kalau pakai mikrofon. Padahal yang berkepentingan di situ tidak semuanya. Ada waktunya pakai mikrofon, ada waktunya tidak perlu pakai mikrofon. Karena itu kalau memang di masjid tersebut ada kegiatan menggunakan mikrofon sampai ganggu yang sedang i'tikaf, yang seharusnya dia butuh istirahat, maka kita hanya bisa sarankan sebaiknya nyari masjid yang lebih tenang agar kita bisa lebih fokus menyendiri ketika beribadah. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dan dukung dengan doa agar ibadah yang kita lakukan di 10 terakhir Ramadan ini bisa lebih maksimal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.